Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kisah Uwais bin Amir Al-Qarni ini patut diambil faedah dan pelajaran. Terutama ia punya amalan mulia bakti pada orang tua sehingga banyak orang meminta doa kebaikan melalui perantaranya. Apalagi yang menyuruh orang-orang meminta doa ampunan darinya adalah Nabi SAW yang sudah disampaikan oleh beliau jauh-jauh hari. Kisahnya adalah berawal dari pertemuannya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Usar bin Jabir, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad, dari Qarn? Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Uwais menjawab, ya. Umar menjawab, benar engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, ya. Umar berkata, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Umar pun berkata, mintalah pada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan pada Allah. Umar pun bertanya pada Uwais, engkau hendak kemana? Uwais menjawab, ke Kufah. Umar pun mengatakan pada Uwais, bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah. Tahun berikutnya, ada seseorang dari kalangan terhormat dari mereka pergi berhaji dan ia bertemu Umar. Umar pun bertanya tentang Uwais. Orang yang terhormat tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Umar pun mengatakan sabda Rasulullah SAW, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Orang yang terhormat itu pun mendatangi Uwais. Ia pun meminta pada Uwais, mintalah ampunan pada Allah untukku. Uwais menjawab, bukankah engkau baru saja pulang dari safar yang baik? Mintalah ampunan pada Allah untukku. Orang itu mengatakan pada Uwais, bukankah engkau telah bertemu Umar? Uwais menjawab, ya benar. Uwais pun memintakan ampunan pada Allah untuknya. Orang lain pun tahu akan keistimewaan Uwais. Lantaran itu, ia mengasingkan diri menjauh dari manusia. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, faedah dari kisah Uwais Al-Qarni tersebut yang pertama, kisah Uwais menunjukkan mukjizat yang benar-benar nampak dari Rasulullah SAW. Dia adalah Uwais bin Amir. Dia berasal dari kabilah Murad, lalu dari Qarn. Qarn sendiri adalah bagian dari Murad. Yang kedua, kita dapat ambil pelajaran, kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwa Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya.
Rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia. Itulah yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan waliullah yang mulia. Maksud tersebut ditunjukkan dalam riwayat lain. Penduduk Kufah ada yang menemui Umar. Ketika itu ada seseorang yang meremehkan atau merendahkan Uwais. Dari sini berarti kemuliaan Uwais banyak tidak diketahui oleh orang lain, sehingga mereka sering merendahkannya. Yang ketiga, keistimewaan atau manakib dari Uwais nampak dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Umar untuk meminta doa dari Uwais, supaya ia berdoa pada Allah untuk memberikan ampunan padanya. Yang keempat, dianjurkan untuk meminta doa dan doa ampunan lewat perantara orang yang sholih. Yang kelima, boleh orang yang lebih mulia kedudukannya meminta doa pada orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Di sini Umar adalah seorang sahabat, tentu lebih mulia. Diperintahkan untuk meminta doa pada Uwais, seorang tabi'in yang kedudukannya lebih rendah. Yang keenam, Uwais adalah tabi'in yang paling utama berdasarkan nas. Dalam riwayat lainnya dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini secara tegas menunjukkan bahwa Uwais adalah tabi'in yang terbaik. Ada juga yang menyatakan seperti Imam Ahmad dan ulama lainnya bahwa yang terbaik dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin al-Musayyib. Yang dimaksud adalah baik dalam hal keunggulannya dalam ilmu syariat, seperti keunggulan dalam tafsir, hadis, fikih, dan bukan maksudnya terbaik di sisi Allah seperti pada Uwais. Penyebutan ini pun termasuk mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, menjadi orang yang tidak terkenal atau tidak ternama itu lebih utama. Lihatlah Uwais, ia sampai mengatakan pada Umar, aku menjadi orang-orang lemah itu lebih aku sukai. Maksud perkataan ini adalah Uwais lebih senang menjadi orang-orang lemah, menjadi fakir miskin, keadaan yang tidak tenar itu lebih ia sukai. Jadi Uwais lebih suka hidup biasa-biasa saja, dan ia berusaha untuk menyembunyikan keadaan dirinya. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Yang kedelapan, hadis ini juga menunjukkan keutamaan birrul walidain, yaitu berbakti pada orang tua, terutama ibu. Berbakti pada orang tua termasuk untuk qurabat yang utama. Yang kesembilan, keadaan Uwais yang lebih senang tidak tenar menunjukkan akan keutamaan hidup terasing dari orang-orang. Yang ke-10, pelajaran dari sifat tawadu yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Yang ke-11, doa orang selepas berpergian dari safar yang baik seperti haji adalah doa yang mustajab, sekaligus menunjukkan keutamaan safar yang sholih. Yang ke-12, penilaian manusia biasa dari kehidupan dunia yang nampak, sehingga mudah merendahkan orang lain. Sedangkan penilaian Allah adalah dari keadaan iman dan takwa dalam hati. Allahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.